Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usili wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna yaumakum hadza yaumun azimun, yaumun karimun, Idul Fitril Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, semburat kebahagiaan Idul Fitri telah tampak sejak kemarin sore. Tepatnya ketika matahari memerah menembaga di ufuk barat sana. Kita takbir, kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahlil, kita esakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasbih mensucikannya. Kita bertahmid memujinya. Mudah-mudahan kita terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita suci di mata Allah Subhanahu wa taala. Dibesarkan kita dihadapkannya. Dan mudah-mudahan dengan tahlil yang berkumandang semalam suntuk, kita kumandangkan tauhid kita semakin hebat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, Ramadan yang telah berlalu tak ubahnya seperti universitas. Selama sebulan penuh kita digodok di bawah candra di mukanya Ramadan. Kita dididik di Universitas Ramadan. Pagi hari ini hadirin, kita menundukkan diri. Kita munajat bersimpuh di hadapannya. Tak ubahnya hari ini kita sedang diwisuda. Mudah-mudahan hari ini disematkan di dada kita 3 tujuan puasa. La'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. La'allakum tashkurun, Al-Baqarah 185, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. La'allahum yarsyudun, Al-Baqarah 186, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mendapat petunjuk. 3 piala inilah, piala bertakwa, piala bersyukur, piala sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk, yang akan Allah sematkan di dada kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, setelah berpuluh kali kita berpuasa,
perlahan kita bertanya, betulkah kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa? Betulkah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur? Betulkah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pagi hari ini akan kita coba bongkar seperti apa pribadi-pribadi yang bertakwa itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa di antara ciri pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang qanaah. Pribadi yang tidak berambisi terhadap dunia. Pribadi yang hanya mengambil sebagian saja dari dunia ini, itu pun yang dia butuhkan. Lihat bagaimana Nabi, betapa beliau qanaahnya. Lihat betapa para sahabat, para tabi'in, para ulama, mereka begitu qanaahnya. Mereka berusaha untuk tidak tergoda oleh dunia, hadirin. Satu hari dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim diceritakan bahwa Nabi bersama para sahabat yang mencintai Nabi berjalan menuju pasar. Sampai di pasar kemudian Nabi mendapati seekor kambing yang mati dengan telinga yang luka. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang ingin membeli kambing ini seharga 1 dirham?" Para sahabat menggeleng, "Tidak ya Rasul." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Adakah di antara kalian yang mau diberikan kambing ini secara gratis?" "Tidak ya Rasul, kambing itu haram, kambing itu tidak lagi hidup dan kita haram memakannya." Lalu kemudian apa sabda Nabi? "Wahai sahabatku, ketahuilah, dunia lebih hina dari kambing ini." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang mulia, di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengutip satu hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Aku diberikan kemegahan dunia dan harta, namun aku menolaknya. Namun aku memilih puasa sehari dan memilih berbuka sehari." Mudah-mudahan kita seperti Nabi, kita seperti sahabat Nabi yang qanaah terhadap dunia, yang menampik dunia kecuali yang kita butuhkan. Ini pribadi yang bertakwa, hadirin. Ini pribadi-pribadi yang qanaah, hadirin. Mudah-mudahan kalau kita qanaah berarti kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka harapan Allah dari puasa kita ini tercapai. Dan insya Allah nanti selepas kita sholat Idul Fitri di sini, kita diberikan medali takwa. Amin ya rabbal alamin. Satu hari seorang Khalifah Umayyah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik mengamati seorang Arab Baduy yang sedang berdoa di hadapan Ka'bah. Lama orang Arab Baduy ini berdoa, jamaah. Kemudian Sulaiman sebagai seorang khalifah lalu mendekati orang Arab Baduy yang khusyuk berdoa ini. Lalu dia memberanikan bertanya, "Adakah yang bisa aku bantu, wahai sahabatku?" Kemudian orang ini mengatakan tidak dengan menggelengkan kepala. Lalu Sulaiman menunggu sampai orang ini selesai berdoa. Lama beliau menunggu, tak lama kemudian orang ini bangkit lalu pulang ke rumahnya. Lalu Khalifah Sulaiman membuntuti. Ternyata benar, ini orang Arab Baduy, rumahnya tidak layak huni, jamaah. Sampai di sana kemudian Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik
bertanya, "Wahai Fulan, apakah boleh aku membantu Anda?" Kemudian orang Arab Baduy yang miskin ini menjawab, "Apakah yang engkau ingin bantu, urusan dunia atau urusan akhirat?" Khalifah kemudian menjawab, "Aku ingin membantu urusan dunia." Apa kata sang ahli ibadah orang Arab Baduy ini? "Wahai Khalifah, tadi saja di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan rumahnya, aku tidak meminta dunia. Apakah mesti di hadapanmu manusia biasa, di depan Khalifah aku meminta dunia?" Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah, bisa jadi hari ini kalau kita punya teman pejabat, kita memanfaatkan jabatannya. Kita memanfaatkan kedekatan kita untuk dunia kita. Entah kita sebagai pengusaha, entah kita sebagai bawahannya, ataupun entah kita sebagai siapa saja. Terkadang kita bangga, suka berteman dengan para pejabat karena kita anggap bisa membantu dan melipat gandakan dunia dan kekayaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kita berharap pagi hari ini kita bersama-sama disematkan medali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang bersyukur. Siapa dia? Orang-orang yang rela, yang ridho atas apa yang didapatkannya. La'allakum tashkurun. Ini adalah tujuan ibadah puasa yang kedua. Yang kita syukuri sebenarnya jamaah bukan yang besar-besar saja. Bukan ketika kita memiliki rumah yang mewah, mobil terbaru, naik jabatan kita, atau anak kita menikah, anak kita diwisuda. Hari ini kita patut bersyukur jamaah. Lihat di Palestina, lihat di daerah lain. Anak-anak, ibu-ibu, orang tua di Palestina hari ini hadirin dibombardir dengan mortir. Mereka tidak bisa duduk senyaman kita. Mereka tidak makan, mereka menangis, mereka kelaparan hadirin. Tapi hari ini di negeri ini kita bisa bangun dengan penuh dengan kegembiraan. Kita bisa makan, kita bisa minum. Kita bisa silaturahim dan bisa duduk bersimpuh di masjid ini dalam keadaan tenang. Ini yang mesti kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, akan aku tambah. Tapi jika kalian kufur atas nikmatku, ingat, adabku sangat pedih. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengatakan, orang-orang yang bersyukur rezekinya bukan hanya ditambah, tapi orang-orang yang bersyukur rezekinya akan dikekalkan. Kalau hari ini kita bersyukur, kita berbagi, maka rezeki kita akan ditambah dan rezeki kita juga akan dikekalkan. Rezeki kita semakin banyak jamaah hari ini. Dan minggu depan juga semakin banyak. Tahun depan juga semakin meningkat. 10 tahun juga semakin banyak. Mengapa? Karena rezeki kita dikekalkan ya Pak. Maka itu kalau kita bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan hari ini, besok kita makin sehat. Dan terus dijaga kesehatan kita. Sampai kemudian kalau panggil kita di hadapannya dalam keadaan suci, di atas sejadah setelah membaca Quran, atau ketika sujud terakhir di tahajud kita hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang bersyukur
merasa bahwa yang dia punya bukan punyanya. Ketika dia memiliki harta, dia yakin hartanya titipan. Ketika dia punya ilmu, ilmunya amanah. Ketika dia punya kekayaan, kekuatan, kekuasaan, itu semua amanah. Maka insya Allah, ketika orang yang bersyukur diminta, sebelum dipinta, dia sudah memberi. Orang yang bersyukur adalah orang yang memahami benar filsafat terima kasih, terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke kantongnya, kemudian yang 2,5% diberikan kepada orang lain. 2,5% itu pun kata Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakah adalah pembagi nisab yang paling kecil. Kalau tahun ini zakat kita 2,5%, mudah-mudahan dengan bersyukur terus tahun depan nisab kita tingkatkan jadi 3%. Tahun berikutnya jadi 4%. Tahun berikutnya jadi 5%. Bahkan mudah-mudahan sebelum kita meninggal, zakat mal kita hadirin sudah 10%. Ini bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir, tujuan disyariatkannya ibadah puasa adalah Allahum yarsudun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan petunjuk. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mendapat petunjuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ramadan adalah bulan meminta. Syawal adalah bulan peningkatan. Syawal adalah bulan panen hadirin. Mudah-mudahan yang kita pinta di Ramadan, di bulan Syawal ini, di bulan peningkatan ini, kita memanen apa yang kita tanam. Kita mendapatkan apa yang kita pinta. Insya Allah, orang yang mendapat petunjuk itu ketika dia kaya, maka kekayaannya tidak membuat orang lain miskin. Orang yang mendapatkan petunjuk itu, ketika dia berkuasa, dia dikdaya, maka kekuasaannya tidak membuat orang lain lemah hadirin. Orang yang mendapat petunjuk setelah Ramadan itu, kalau dia diamanahi ilmu, maka kecerdasannya tidak membodoh-bodohi orang lain. Karena itu hadirin, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di event yang mulia ini, mudah-mudahan kita pagi hari ini di hamparan masjid lantai 1 dan lantai 2 ini hadirin, dan di lapangan sana, mudah-mudahan kita termasuk pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang bersyukur, dan pribadi-pribadi yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina
wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatabin nabiyyin wa imabil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini, mari kita tengadahkan tangan kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita mau berbagi, agar kita mau dan peduli kepada sesama kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar jadikan pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang bersyukur, dan pribadi-pribadi yang mendapatkan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mugniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli mahib. Yassir alaina kulla asir fatasir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ya Allah ilaika katsir. Hajatuna ya Allah ilaika katsir. Hajatuna ya Allah ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal barakah wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabas sihah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwab maghfiratika ya Allah wa abwaba ulumika ya Allah ya Karim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.